Bagus-bagus banget mutiaranya. Pasti harganya mahal-mahal nih. Tuh lihat, kakak-kakak ini jadi terlihat makin cantik deh. Teman-teman, mutiara-mutiara ini dihasilkan dari perairan Indonesia loh. Kerennya lagi, tempat ini juga membudidayakan kerang yang menghasilkan mutiara, mulai dari pemijahan hingga panen. Sekarang Unyil sedang ada di Teluk Nare, Lombok Utara. Di sini ada tempat budidaya mutiara milik Australia yang bernama Autore. Sudah 15 tahun tempat ini menjalankan bisnis mutiara dan hasilnya pun luar biasa. Langsung saja yuk kita lihat baby-baby kerang mutiaranya. Nah, tangki-tangki besar ini merupakan tempat penampungan bayi-bayi kerang mutiara atau lebih sering disebut larva. Di tempat ini, bayi kerang ditampung dari usia 0 hingga 40 hari. Dalam satu kali pemijahan, terdapat 20 hingga 25 kerang dewasa dengan komposisi 40% kerang jantan dan 60% kerang betina. Nah, dari hasil perkawinan, mereka mampu menghasilkan 50 hingga 60 juta larva kerang. Wih, banyak banget ya. Proses perawatannya juga tidak sulit kok. Salah satunya pemberian pakan. Larva kerang ini makanan sehari-harinya berupa mikroplankton. Mereka diberi makan sebanyak 2 kali dalam satu hari, yaitu saat pagi dan sore hari. Ayo, makan yang banyak ya, biar cepat besar. Kalau teman-teman ingin melihat lebih jelas larva-larvanya, bisa menggunakan alat bantu mikroskop. Tuh lihat, larvanya terlihat jelas di monitor, gerak-gerak sendiri ya. Sekarang kita lihat yuk, larva yang sudah berusia 1 bulan. Jika sudah berusia 1 bulan, larva akan ditempatkan di poket ini. Kalau yang sudah menempel bernama spat. Beda lagi dengan kerang yang kecil-kecil ini. Mereka usianya sudah 2 bulan dan bisa terlihat kasat mata. Di usia 2 bulan inilah mereka siap dibudidayakan di habitat aslinya, yaitu di laut. Mumpung lagi di Lombok nih, Unyil santai dulu di pantai. Lumayan nih, bisa snorkeling sambil nyari-nyari kerang mutiara. Wah, perairan Indonesia Timur memang luar biasa nih. Pantas saja ya, banyak turis asing yang wisata ke sini. Wah, ternyata ini tuh daya tariknya, keren banget. Wah, ngomong-ngomong mana ya kerang mutiaranya? Dari tadi belum nemu nih Unyil. Cari lagi aja deh. Nah, di laut lepas inilah mutiara akan dibudidayakan. Harus menunggu sekitar 2 tahun untuk memulai proses penanaman nukleus ke dalam kerang. Selama 2 tahun pemeliharaan harus dilakukan perawatan secara rutin. Salah satunya ini nih, pembersihan poket. Poket akan diangkat satu persatu, kemudian dibersihkan dengan cara disemprot menggunakan air. Kotoran-kotoran yang menempel biasanya berupa lumut, tiram, dan siput liar. Secara bergantian, poket akan dibersihkan satu persatu. Setelah dibersihkan dengan semprotan air, poket akan dibawa ke darat untuk dibersihkan secara manual dengan cara dikerik. Tuh, sudah ada petugas khusus yang membersihkan kerang dari kotoran-kotoran liar. Biasanya sih, yang agak susah itu si tiram ini nih. Harus satu persatu kerang mutiara dikerik menggunakan pisau. Nah, kalau sudah bersih, kerang akan kembali disimpan ke poket, kemudian dilapisi jaring. Tujuannya agar kerang mutiara terlindung dari predator-predator laut seperti ikan dan penyu. Setelah berusia 2 tahun, kerang kemudian akan memasuki tahap insersi atau pemasangan nukleus. Teman-teman sudah tahu belum apa itu nukleus? Jadi nukleus itu adalah bibit mutiaranya. Benda berbentuk bulat ini yang nantinya akan ditanam ke dalam kerang. Proses penanamannya pun tidak sembarangan loh, dibutuhkan keahlian khusus. Untuk memasang nukleus ke dalam kerang, dibutuhkan kerang lain untuk diambil mantel tisu atau organ lunak kerang mutiara. Nanti mantel tisu ini digunakan untuk membungkus nukleus saat ditanamkan ke dalam kerang. Pemasangannya seperti ini nih.
bagian gonad atau alat kelamin kerang dirobek. Lalu simpan deh nukleus yang sudah terbungkus mantel tisu tadi ke dalamnya. Dalam 3 hari, bekas robekan gonad akan sembuh dengan sendirinya, teman. Wah, keren banget ya. Nah, setelah selesai dioperasi, kerang akan dikembalikan ke habitat asalnya, yaitu di laut, dan dirawat selama 2 tahun ke depan. Kebetulan sudah ada kerang mutiara yang siap panen nih. Kita bisa langsung lihat proses panen dan mutiaranya. Jadi nggak perlu nunggu 2 tahun kemudian deh. Kerang yang akan dipanen kembali masuk ke tahap operasi dengan dibedah di bagian gonadnya. Kemudian diambil deh mutiaranya. Ini dia si mutiaranya. Tuh, cantik kan? Ayo, siapa yang mau? Kalau sudah seperti ini, tandanya sudah siap dijual nih. Harga mutiara yang sudah dijadikan perhiasan siap pakai sangat bervariasi. Mahal dan tidaknya mutiara dilihat dari beberapa unsur, seperti kilau, warna, halus atau tidaknya permukaan mutiara, bentuk dan juga ukurannya. Harga termurah untuk mutiara air laut mulai dari Rp300.000 per butirnya. Paling mahal mencapai harga 180 juta. Ya ampun. Pemandangannya keren banget ya, Melan. Indah banget. Nil, alam Indonesia memang keren ya, Nil. Iya, Mel. Bener banget tuh. Gak ada duanya deh pokoknya. Asal bisa dirawat dan dijaga keindahannya. Pasti bisa jadi daya tarik untuk wisatawan asing nih, Melan. Iya, Nil. Bener banget. Makanya, Melani bangga jadi anak Indonesia. Oh iya, Melan. Unyil punya sesuatu nih buat Melani. Ini sebagai tanda persahabatan kita selama ini nih. Wah, bagus banget ya kalungnya. Sheshe ya, Unyil. Makasih ya, Nil. Pokoknya, persahabatan kita harus